dari recording yang ada. Oke, ya selamat pagi lagi Bapak Ibu, selamat siang. Nama saya Maria dari Revoyu, PT Revolusi Kita Edukasi, dan di sini saya juga nggak sendirian. Mungkin kalau Bapak Ibu lihat ada teman-teman yang di co-host juga, ada Mbak Jen, Mbak Yunda, Mbak Dewa, Mbak Jihan. Kami semua cewek-cewek nih ya kebetulan kali ini timnya dari PT Revoyu. Dan sekali lagi saya mempersilahkan Bapak Ibu gitu untuk bergabung, dan juga mungkin bisa sambil on cam juga apabila bisa gitu ya. Selamat datang di sesi konsolidasi PT Revolusi Cita Edukasi, salah satu mitra MSIB Cycle 6. Dan tujuan dari konsolidasi ini pertama adalah pastinya untuk menjalin kerjasama juga nih dengan Bapak Ibu dosen ataupun PIC Prodi ataupun PIC jurusan dari masing-masing universitas yang siswa-siswinya sih sudah lolos gitu ya dari dari tahap seleksi dari studi independen, dan akhirnya akan bergabung di program Revoyu Tech Academy ataupun cendekiawan seperti itu. Dan ya mungkin tanpa berlama-lama lagi boleh dibantu untuk share screen-nya dulu ya, dari teman-teman fokus, dan kita akan buka dengan Mbak Jen dulu. Silahkan Ibu Jen. Iya, thank you, Mar. Ya, halo, ini ada yang raise hand. Ibu Kristiana nih raise hand, mau bicara dulu kah? Ya, mungkin kepencet kali ya Bu ya. Nggak apa, aku mulai dulu. Kalau gitu, Bapak Ibu, halo semuanya, Selamat pagi ya, siang. Selamat pagi menuju siang gitu ya. Jadi perkenalkan juga saya Jen dari Revoyu yang juga sebagai PIC Mitra Bapak Ibu. Mungkin sebelumnya aku nggak tahu sih ini apakah ada Bapak Ibu yang sama gitu ya. Waktu sebelumnya kita pernah konsolidasi juga di MSIB 5 mungkin. Kalau ada ya mungkin halo lagi gitu ya. Kita sudah kenal tapi hari ini aku akan lebih memaparkan ya sebenarnya program di Cycle 6 itu seperti apa gitu ya. Kenapa? Supaya saya kolaborasi kita juga ke depannya bisa lebih lancar gitu Bapak Ibu gitu ya. Karena ada kepahaman juga dari sisi perguruan tinggi gitu ya dengan apa yang akan kita ajarkan, cara menilainya, program kita seperti apa gitu ya. Akan fokus ke sana gitu. Nah, mungkin sebelum mulai aku mau intro dulu juga nih tentang Revoyu gitu ya. Boleh di next tentang Revoyu sendiri gitu. Jadi siapa itu Revoyu gitu ya Bapak Ibu. Jadi Revoyu sendiri gitu ya, kita adalah largest professional life learning platform di Indonesia, di mana fokus kita adalah addressing skill gap yang ada gitu ya antara formal education dan juga kebutuhan industri di digital ekonomi gitu Bapak Ibu. Jadi fokus kita di luar kampus Merdeka gitu ya. Jadi di luar kampus Merdeka kita sudah jalan 4 tahun. Bapak Ibu gitu ya, di luar kampus Merdeka kita punya program-program intensif gitu ya, intensif 6 bulan across most in demand tech skills. Jadi fokus kita memang di skill-skill teknologi dan digital Bapak Ibu, seperti apa digital marketing, data analytics, product management, software engineering, dan juga AI saat ini gitu. Nah memang itu di luar kampus Merdeka. Di kampus Merdeka sendiri sekarang kita mulai ya, kemarin ada Revoyu Tech Academy gitu ya, di mana kita mengajarkan student dari keempat topik tersebut gitu ya, dan saat ini kita sekarang udah mulai fokus ke AI untuk di MSIB 6. Jadi program-program Revoyu sendiri yang di Revoyu Tech Academy ini kampus Merdeka memang kita fokus ke AI dan juga cloud engineering untuk kali ini gitu. Nah ini a bit traction juga Bapak Ibu ya, yang bisa dilihat angka-angka di sini gitu. Jadi memang Revoyu sendiri kita komunitasnya sudah cukup besar sampai saat ini ya, 4 tahun ada di 800.000 learning community kita, baik itu dari alumni gitu ya, mentor yang mengajar, instructor-nya. Jadi udah sangat besar juga ya, tersebar di seluruh Indonesia gitu. Dan kita punya 500 mentor juga dari best companies in Southeast Asia gitu ya, dengan 2.500 company yang alumni kita sudah bekerja di sana gitu saat ini. Nah, next. Nah, jadi ini adalah formula for success Revoyu gitu ya Bapak Ibu. Apa sih yang kita utamakan dalam kita membuat kurikulum gitu ya, dalam membuat learning experience student. Satu itu industry led gitu. Jadi emang kurikulum yang kita bangun ini sudah berdasarkan in-depth interview dan juga research dengan leading expert. Jadi kita mengutamakan apa yang kita ajarkan ke student itu memang sudah sangat relevan gitu dengan kebutuhan pasar di luar sana ataupun yang ada di industrinya gitu. Nah, yang kedua kita teaching back by science juga gitu ya, di mana
kita percaya dengan ya pedagogi dari literasi gitu ya, dari atau enggak teknik-teknik scientific yang ada di universitas gitu, di mana kita pakai metode-metode itu juga. Nah, yang ketiga adalah delivered by practitioners. Jadi di sini guru-guru yang mengajar gitu ya, instructor yang mengajar itu bukan hanya guru tapi mereka adalah praktisi gitu. Jadi mereka walk the talk gitu ya, mereka sudah ada real life case study-nya atau real life example-nya. Jadi apa yang mereka ajarkan di kelas itu memang sesuai dengan apa yang sudah mereka alami di dunia kerja atau di field mereka masing-masing gitu ya. Jadi itu yang cukup menarik juga gitu karena nanti student akan punya koneksi yang akan banyak sekali gitu ya dengan beberapa jenis atau beberapa tipe praktisi juga gitu. Nah, yang keempat adalah combining teori dan juga practice. Jadi di sini kita akan ada kombinasi dari mungkin kalau di kampus Merdeka ada capstone project ya. Jadi ntar di akhir kita akan ada capstone project di mana student-student tuh nggak cuma belajar teorinya tapi juga udah mulai dipraktekkan nih gitu ya dengan capstone project nanti gitu. Nah, next-nya, jadi ini mungkin ini sedikit cycle review dengan kampus Merdeka gitu ya Bapak Ibu. Jadi memang kita sudah progressively growing juga gitu ya tingkat enrollment kita di kampus Merdeka khususnya kita udah join dari cycle 2 Bapak Ibu. Jadi cycle 2 sampai cycle 6. Dan memang syukurnya gitu ya dipercayai juga nih sama tim kampus Merdeka gitu sama Kemendikbud untuk menambahkan kuota students kita gitu yang tadinya kita di cycle 2 di sekitar hanya 113 student, sekarang kebetulan kita menerima 2.500 student untuk di cycle 6 ini. Ya jadi memang cukup banyak Bapak Ibu, tapi ya cuma kali ini 2.500 ini kita bagi kedua program ya gitu. Jadi ada program yang memang cendekiawan dengan AWS gitu ya dan satu lagi program Revoyu Tech Academy. Nah, di sini mungkin aku sharing juga memang kita ada improvement juga gitu ya. Kenapa gitu ya, tim MSIB ini bisa ngasih kuota nambah-nambah terus gitu ya. Dan itu ya karena kita emang terus improving juga gitu setiap cycle dari Kampus Merdeka ini. Dari yang ya mungkin ini ada yang di bawah ya, cuma aku nggak akan ngejelasin detail karena panjang. Tapi memang di cycle 6 itu yang apa yang kita improve gitu ya. Satu adalah addition of AI dan cloud di core modules kita gitu ya, karena kita percaya ini sekarang ini ya topik yang lumayan seksi gitu ya untuk di tech industry ataupun di digital industry gitu karena semua orang sudah mulai mempelajari ke arah sana gitu. Jadi kita udah masukkan modul itu di core modules kita, terus kita juga sudah menggunakan integrated LMS di cycle 6 ya. Jadi LMS kita juga sudah integrated dengan para mentor gitu ya. Para dosen juga bisa lihat gitu backend-nya. Jadi memang sudah lebih mengarah ke otomasi situ dan juga ada collaboration with AWS for certification. Certification yang secara global gitu ya yang nanti akan dibahas lebih lanjut juga gitu. Nah, ini aku juga mau sharing sedikit success story-nya gitu ya. Jadi Kampus Merdeka selalu buatku personally selalu menyenangkan ya Bapak Ibu ya. Jadi dengan mendengar sukses story para student juga kita senang gitu ya dengan banyak student yang yang senang juga gitu dengan programnya gitu ya dari kita lihat dari satisfaction rate-nya, dari completion rate-nya gitu. Nah, mungkin boleh di next. Ya, jadi ini what happened di cycle 5 gitu ya. Jadi di cycle 5 kemarin ada 1.641 student. Ini dengan satisfaction yang cukup tinggi gitu ya Bapak Ibu ya di 4,88/5 dan juga class attendance-nya di 98%. Jadi ini ya kita juga terus meningkat gitu ya attendance score-nya juga terus meningkat di mana berarti student-student ini juga terus motivated gitu ya along the way sampai ke akhir semester pembelajaran gitu. Nah, di sini bisa dilihat juga ada average assessment score-nya gitu ya dan interpersonal score yang rata-rata masih di 83, 87 dari 100 gitu. Jadi emang nilai-nilai mereka juga tinggi gitu ya selama cycle 5 kemarin. Jadi I believe kayak 80 ini masih A gitu ya kalau dikonversikan gitu. Next-nya ya ini adalah student dan university data gitu ya. Jadi kemarin total perguruan tinggi itu ada 313 universitas. Untuk yang sekarang, nah aku belum tahu kalau yang di cycle 6 ya. Tapi kalau yang kemarin nih di 313 universitas, ini banyak, ini ada top 10 universitas ya. Ini kita share juga mungkin kalau dari ada yang Bapak Ibu universitasnya ada di sini, ya halo lagi gitu kan ya Bapak Ibu. Nah, di sini memang persebaran jurusan juga cukup banyak gitu ya, nggak cuma yang di IT aja gitu, nggak cuma di prodi relevan, tapi memang prodi-prodi lain pun yang banyak juga gitu yang join gitu ya sebenarnya. Lalu di jurusan juga memang mostly di STEM gitu ya, tapi ada yang non STEM juga yang masuk. Jadi ini sedikit demografi lah tentang universitas kita gitu. Nah, mungkin a bit sharing juga Bapak Ibu. Jadi
sebenarnya kan ini kita pertama kali ketemu ya di konsolidasi, tapi nanti along the way kita kadang akan ketemu lagi juga gitu dengan Bapak Ibu, dan kita sangat terbuka gitu ya kalau misalnya emang ada kolaborasi gitu, atau ya kolaborasi sendiri gitu ya dengan kampus masing-masing gitu. Kita juga sangat senang lah untuk itu, entah itu misalnya untuk kampus Merdeka cycle selanjutnya, atau misalnya untuk kampus Merdeka yang cycle ini gitu ya, kalau misalnya ada emang potensi untuk kolaborasi ke depannya gitu Bapak Ibu. Nah, next-nya. Nah, ini juga mungkin sedikit sharing tentang Kampus Merdeka Community ya. Jadi, di Revoyu sendiri yang bikin kita berbeda adalah kita pengen student-student kita tuh nggak cuma belajar, tapi juga make friends ya gitu ya, berteman juga dengan mereka, teman-temannya di Kampus Merdeka gitu. Nah, jadi kita bikin nih yang namanya Kampus Merdeka Community, Bapak Ibu. Nah, ini tuh apa? Jadi kita akan masukkan mereka gitu ya ke Slack community. Jadi ini seperti grup lah untuk networking, di mana para student ini akan berkumpul dengan student-student lainnya, student-student lainnya dari cycle 2. Jadi banyak banget ya Bapak Ibu, dari ribuan gitu, di mana mereka udah bisa ngobrol gitu ya di grup tersebut. Nah, nanti kita juga akan dari tim Revoyu ya, dari tim Revoyu juga kita akan nge-share juga gitu ya, ada misalnya ada Revoyu updates, ada event-event apa, atau ada kelas-kelas apa yang bisa mereka ikutkan. Jadi mereka bisa ngobrol dan terus lifelong learning ya, jadi terus belajar juga gitu meskipun nanti sudah lulus. Nah, yang kedua kita ada KM Union juga, di mana ini events untuk alumni untuk learn dan juga have fun dengan teman-temannya. Ini ada beberapa contoh foto ya, jadi kadang ada online dan offline event gitu, jadi kita bisa mereka kumpul bareng, misalnya work from cafe gitu, atau nggak ada career sharing session, ada networking event, atau nggak seseru movie trivia night gitu. Jadi ini lebih ke buat seru-seruan aja biar student tuh selama 1 semester tetap engage ya Bapak Ibu, jadi nggak bosen gitu, nggak suntuk belajar online saja, tapi emang juga ada bermainnya gitu. Ya, mungkin next. Ya, jadi mungkin itu Bapak Ibu dari aku ya, sebelum aku lempar ke Mbak Maria. Mungkin monggo Mar. Makasih Bapak Ibu. Oke ya, thank you eh, Jen gitu ya untuk pengenalannya atas Revoyu, dan ya seperti yang tadi Bapak Ibu juga sudah kita share gitu. Jadi ini adalah bukan pertama kalinya juga Revoyu bekerja sama dengan MSIB Kampus Merdeka. Kita saat ini masuk ke batch 5 gitu ya, meskipun di cycle 6, dan kali ini kita memberikan 2 macam program offering. Mungkin kalau Bapak Ibu terima email invitation dari kita udah jelaskan gitu ya, ada 2 macam program, yaitu Revoyu Tech Academy dan juga Cendekiawan AWS AWS gitu. Dan mungkin aku akan jelaskan masing-masing dulu gitu programnya, dimulai dari Revoyu Tech Academy. Jadi Revoyu Tech Academy ini adalah program studi independen kurang lebih berjalan selama 17 minggu. Dan tiap batch itu kita lakukan perubahan ataupun improvement dari sisi materi ataupun dari sisi topik yang akan kita ajarkan ke student. Jadi tiap batch itu kita selalu lakukan improvement, selalu lakukan penambahan ya, ataupun kita update dari sisi materinya. Kenapa? Karena memang di dunia teknologi itu berkembang sangat cepat ya Bapak Ibu gitu. Jadi kita coba untuk keep up nih dengan student kita, juga kita ajarkan yang terbaru supaya nanti ketika mereka belajar pun juga bisa langsung praktekin itu secara lebih komprehensif seperti itu. Dan untuk di batch ini memang kita ada, untuk FWT Academy kita memberikan 2 macam modul besar yang kita kasih ke students, yaitu adalah data analytics dan juga software development with AI. Jadi AI ini mungkin sesuatu hal yang lagi trending banget gitu ya Bapak Ibu, lagi hot banget gitu di kalangan mungkin mahasiswa dan Bapak Ibu juga gitu di kalangan akademisi. Dan mungkin di awal sempat dianggap kayak ini bisa jadi salah satu ancaman ataupun threat untuk untuk student gitu, karena mereka bisa langsung copy paste aja dari ChatGPT dan lain-lain gitu. Padahal sebenarnya di Revo ini kita mau ngajarin bagaimana sih mereka sebagai peserta didik gitu ya bisa memanfaatkan AI ini sebagai teman, bukan sebagai ancaman ataupun sebagai musuh ketika dalam bekerja gitu, karena ternyata memang bisa kita juga implementasikan untuk data analisis ataupun developing software kayak gitu. Ini boleh di next dulu. Iya, yes. Jadi betul, mungkin ini sedikit recap juga tadi apa yang sudah aku sampaikan sedikit gitu ya, bahwa memang kita lihat pertumbuhan ataupun perkembangan kebutuhan mungkin di industri pekerjaan di teknologi memang sangat berkaitan erat dengan data analytics, software development, dan juga AI. Makanya kami memberikan program ini kepada students, dan kita bagi ke dalam
5 skill set ataupun modul yang mereka akan pelajari selama kurang lebih 17 minggu. Diawali dengan data processing, kemudian juga nanti lanjut ke data visualization, lanjut ke intro to web development, front end development, sampai dengan ada career development juga nih, plus AI tools. Jadi seperti yang tadi saya juga sudah bilang gitu ya, bahwa nggak hanya di RevoU ini kita mengajarkan secara teknikal aja nih soal data ataupun soal development. Kita juga mengajarkan soal AI, gimana kita merangkul AI ini, bukan sesuatu hal yang menyeramkan, tapi sesuatu tools yang bisa kita pergunakan. Dan pasti juga justru bisa membangun skill lebih efektif gitu untuk students. Plus juga kita berikan career development modul. Jadi seperti yang kita tahu juga, mungkin saat ini di industri dari sisi lapangan pekerjaan ataupun dari sisi kayak dari sisi industri mungkin masih butuh. Sorry, aku kayaknya nge-lag ya. Sorry. Oke. Kebetulan aku tidak bisa lihat Bapak Ibu, tapi kalau aku lag boleh diinfo aja Bapak Ibu gitu ya. Aman ya? Oke. Soalnya di sini videonya tiba-tiba hilang. Oke. Jadi mohon maaf saya lanjutkan. Jadi kalau saya lanjutkan untuk career development modul ini, memang kita juga melihat nih Bapak Ibu, tidak hanya seseorang itu butuh technical skills, tapi juga bagaimana mempackage itu menjadi personal branding ataupun bagaimana dalam tanda kutip penjual ya ke pihak hiring ataupun HR dari company yang saat ini mungkin sangat kompetitif gitu untuk mahasiswa ataupun peserta didik kita. Jadi selama 4,5 bulan ini kita tidak hanya memberikan mentoring, tidak hanya memberikan sesi-sesi untuk menambah skill secara teknikal, tapi juga bagaimana mereka juga akan mempersiapkan LinkedIn, terus juga CV mereka seperti itu Bapak Ibu. Dan untuk lebih detailnya mungkin nanti juga akan dibahas gitu ya sama teman saya Yunda untuk si silabus, terus juga konversi SKS itu mungkin di akhir sekalian. Nah, boleh dilanjut. Nah, ini overview-nya. Jadi kita akan mulai durasinya itu di 16 Februari, dimulai dengan national onboarding juga gitu ya dari pihak MSIB pusat sampai dengan 30 Juni 2024. Dan program ini memang sesuai dengan anjuran ataupun arahan dari studi independen, bisa dikonversikan menjadi 20 SKS. Tetapi baik lagi untuk konversi SKS ini memang disesuaikan gitu ya dengan kebutuhan dari prodi ataupun jurusan masing-masing, karena kita akan berikan silabus, kita akan berikan capaian belajar dari tiap materi, tetapi kebijakan untuk konversi, oh ini matkul mana nih yang bisa dikonversikan, itu akan kami kembalikan sepenuhnya ke dalam pihak tanggung jawab dari dosen ataupun prodi, karena mungkin tiap jurusan juga punya capaian yang beda-beda ya Bapak Ibu, jadi memang kita juga tidak bisa memberikan arahan untuk oh ini dapat berapa SKS untuk masing-masing jurusan, karena memang dari pihak mitra pun diarahkan untuk memberikan silabus ke perguruan tinggi seperti itu. Nah, untuk location-nya kita kebetulan memang fully online gitu ya. Jadi dari sebelum pandemi ada pun kebetulan RevoU juga sudah menjalankan courses ataupun kursus-kursus secara online. Dan kami juga menjalankan via Zoom, kemudian ada juga platform komunikasi lainnya seperti Slack, dan juga kita akan menggunakan berbagai macam tools lainnya untuk berinteraksi dengan students. Untuk formatnya 17 minggu, ada kombinasi dari asynchronous dan juga synchronous learning. Jadi ada masa-masa mereka akan self-study dulu, akan kita berikan materi di awal sebelum mereka masuk ke dalam kelas, supaya mereka bisa belajar dulu nih, sebelum akhirnya nanti ketika di kelas itu langsung mendengarkan dari praktisi industri, dan langsung dari instruktur yang mengajar, dan bisa melakukan tanya jawab langsung dengan praktisi tersebut, seperti itu. Selain itu juga kita berikan ada mentoring sessions. Jadi kalau mungkin kelas live itu sesinya agak lebih ramai gitu ya Bapak Ibu, karena memang kita lebih mendengarkan dari instructor. Tapi kalau untuk mentoring session ini memang kita bagi khusus untuk students ini langsung konsultasi secara teknikal dengan mentor-mentor mereka. Dan ini kita lakukan wajib gitu ya, jadi setiap students perlu melakukan mentoring session ini tiap minggunya. Dan juga ada yang namanya capstone project. Mungkin di akhir aku juga akan share bahwa nggak hanya students ini dites ataupun diberikan pemahaman secara individu, tapi juga kita memberikan mereka challenge untuk bisa gimana kerjasama dengan teman-teman mereka nih yang tergabung dalam satu grup di capstone project ini. Kurang lebih seperti itu, dan yes, outcome-nya ataupun apa sih capaian yang kita harapkan dari keseluruhan program RevoU Tech Academy ini adalah pastinya skill dari data analytics dan juga software engineering,
Kemudian juga mereka punya portfolio dari Capstone Project ini untuk sudah menggabungkan dari data analytics dan juga membuat website menggunakan software development. Kemudian juga mereka juga lebih familiar dengan AI technologies, yang bisa berguna untuk data analysis dan juga software engineering, plus juga pastinya sertifikat dari RevoU seperti itu. Boleh dilanjutkan kembali slide-nya. Oke, ya itu tadi program yang pertama ya Bapak Ibu, yaitu RevoU Tech Academy, di mana memang kita mengajarkan dua data analytics dan juga software development. Nah, sekarang aku mau move ke program kita satu lagi, yang tidak kalah menarik juga, dan ini adalah bisa dibilang salah satu program, sorry boleh dibalikin dulu aja ke slide sebelumnya. Oke. Nah, jadi ini salah satu program pionir kita juga untuk bekerja sama dengan bisa dibilang largest industry holder gitu ya di bidang teknologi AWS, Amazon Web Services. Jadi mungkin Bapak Ibu kalau pernah belanja gitu atau mungkin pernah pakai AWS service ini pasti familiar gitu ya bahwa AWS merupakan salah satu pemain terbesar gitu di bidang teknologi, dan kita juga sangat bersyukur bisa ada kesempatan kerjasama dengan RevoU di batch ini, dan kita buat program namanya Cendekiawan, di mana program ini adalah lebih spesifik gitu ya untuk belajar Cloud Data Engineer dan juga GenAI. Jadi spesifik ke data analytics dan juga cloud engineering. Agak sedikit berbeda dengan RevoU Tech Academy yang tadi aku jelaskan. Tapi kita tetap adakan AI knowledge untuk students. Kenapa? Karena lagi-lagi sepenting itu Bapak Ibu memang, dan ini juga ternyata didukung juga oleh pihak AWS untuk kita adakan modul GenAI ini seperti itu. Nah, boleh dilanjutkan next slide-nya. Oke, saya lihat udah ada pertanyaan di chatbox Bapak Ibu, jadi saya izin untuk menyelesaikan dulu, mungkin dari tim RevoU presentasi dulu, tapi nanti Bapak Ibu boleh drop pertanyaan di chatbox dulu, nanti kita akan kita akan bacain dari awal gitu ya pertanyaan Bapak Ibu. Oke, jadi silakan kalau ada pertanyaan boleh di drop di chatbox. Oke, selanjutnya untuk program Cendekiawan ini, Cloud Data Engineer dan juga GenAI Track, ini adalah program yang lebih spesifik membahas soal materi-materi yang tertera, yaitu fundamental dari data analytics, juga AWS and cloud and data warehouse, databases, data visualization and data communication, plus juga GenAI. Jadi kita co-develop atau kita bekerja sama membuat kurikulumnya ini dan memastikan bahwa student kita tuh juga mendapatkan experience secara langsung di platformnya AWS. Jadi students yang mendaftar atau apabila Bapak Ibu mahasiswanya terdaftar di program Cendekiawan ini, mereka juga akan mendapatkan akses ke student builder ataupun ke platformnya AWS itu sendiri. Jadi bisa langsung develop di dalam programnya mereka. Dan kita akan guide, kita akan berikan mentor-mentor yang akan membantu mereka selama pengerjaan tugas-tugas ataupun milestones yang memang diberikan oleh AWS. Boleh dilanjutkan sedikit next slide-nya. Nah, ini overview-nya. Jadi kurang lebih memang mirip ya Bapak Ibu sebenarnya kalau secara keseluruhan untuk durasi dan juga waktu pelaksanaannya memang tetap akan start di 16 Februari sampai dengan 30 Juni 2024. Tetap sama bisa dikonversi sampai 20 SKS, tapi kembali lagi untuk konversinya memang kita kembalikan ke prodi masing-masing. Nah, untuk formatnya tetap online, tetap 17 minggu, ada asinkronus, ada self-study, tapi juga kita menambahkan ada platform di sini, ada AWS Skill Builder, dan di mana di dalam itu sudah termasuk sesi-sesi tersendiri, seperti ada AWS Labs, gamifications, ada juga training ataupun sharing session dari speakers yang memang adalah praktisioner dari AWS, plus juga kita tetap adakan Capstone Project. Gitu. Capstone Project ini lebih ke grup project di mana mereka saling kolaborasi antar students untuk build satu project yang nyata. Dan outcome-nya memang pertama kita juga ini lebih banyak involvement dengan tim AWS sendiri, ada instruksi dari AWS juga, plus juga sertifikat langsung dari AWS-nya, langsung dari Amazon Web Services untuk technical essentials ataupun core practitioner essentials. Dan mereka students ini juga bisa sudah lebih familiar untuk bikin solution ataupun data ataupun cloud engineering dengan AI, plus juga mereka bisa tetap mengerjakan Capstone Project ini, membangun portofolio mereka yang pastinya bisa digunakan untuk
ketika mereka lulus dan juga apply pekerjaan seperti itu. Boleh di next lagi. Nah, ya ini kurang lebih apa namanya, bagaimana sih kita mengimplement AI ini, generatif AI gitu ya, ke dalam modul kita. Jadi yang kita ajarkan ke students itu lebih ke generatif AI ya Bapak Ibu. Jadi kita akan memberitahu students bagaimana sih caranya mereka bisa memanfaatkan Gen AI tools ini untuk ternyata bisa lo ngoding gitu, atau bisa membantu juga untuk koreksi nih apakah ada code yang salah ataupun ada yang miss gitu ya, dan bisa langsung dikoreksi dengan Gen AI ini. Plus juga kita kalau di dalam AWS platformnya ini sendiri memang kita juga bekerja sama gitu untuk memberikan training ke student supaya mereka familiar dengan gimana caranya building software di platformnya AWS seperti itu. Boleh di next. Nah, oke, ini sedikit soal capstone project. Boleh di next lagi. Iya, jadi gambarnya seperti ini, Bapak Ibu, ada juga foto-fotonya gitu ya, meskipun agak kecil. Tapi basically capstone project ini kita implementasikan ke 2 program yang kita tawarkan, baik dari Tech Academy ataupun cendekiawan AWS. Kenapa? Karena memang kita melihat bahwa capstone project ini adalah masa di mana students ini benar-benar mengimplementasikan apa yang mereka sudah pelajari. Jadi nggak hanya mendengarkan secara satu arah, tapi mereka juga akan membuat langsung nih bersama dengan teman-teman satu grup mereka berbentuk final project. Jadi based on real life industry cases juga gitu. Kita menggunakan kasus-kasus nyata yang terjadi di industri, dan mereka tidak hanya membuat ini secara grup, tapi mereka juga akan mempresentasikannya. Jadi dalam tanda kutip seperti pitching gitu ya, pitching ke mentor-mentor mereka ataupun ke instructor mereka seperti itu. Jadi bisa mendapatkan feedback langsung dari praktis sih, gimana sih selama ini mereka apakah sudah benar gitu ya apa yang mereka kerjakan, ataupun mungkin ada feedback yang bisa mereka improve di project mereka ini. Jadi latihan lah gitu seperti final project untuk dan ini mereka juga mendapatkan nilai serta portofolio dari hasil capstone project ini seperti itu. Boleh di next lagi kayaknya udah ya. Nah, oke, mungkin segitu dulu dari saya gitu ya mengenai 2 program kami. Sedikit recap tadi dari FW Tech Academy dengan modul data analytics dan juga software development plus career development with AI. Atau lagi adalah cendekiawan AWS di mana lebih berfokus ke data analytics dan juga cloud engineering bekerja sama dengan AWS kurikulum seperti itu. Nah, sekarang mungkin saya akan serahkan ke teman saya Mbak Yunda gitu untuk lebih menjelaskan nih lebih detail soal silabus, terus juga bagaimana konversi SKS, dan file juga Bapak Ibu bisa dapatkan di mana seperti itu ya. Silakan Mbak Yunda. Oke, baik. Terima kasih Mbak Maria untuk penjelasan terkait materinya, terkait silabus secara garis besarnya untuk program yang ada di Kampus Merdeka di cycle ke-6 ini. Mungkin aku ini kali ya Mbak Maria izin share screen untuk silabusnya. Oke, baik. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah menerima link menuju folder ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini semuanya sudah ada file yang isinya silabus dan juga kerangka acuan studi independen gitu. Jadi untuk masing-masing program ada semua dan saya sudah jadikan satu untuk masing-masing programnya gitu karena memang silabusnya berbeda, cukup berbeda gitu dari masing-masing. Mungkin saya akan lebih ke run terus sekilas aja gitu karena nanti Bapak Ibu sekalian bisa baca secara rinci, semuanya ada di sini gitu. Jadi ini silabus, di dalam sini sudah ada penjelasan dari penjelasan secara lebih detail dari apa yang sudah dijelaskan oleh Mbak Maria tadi. Dan di sini tadi mungkin Bapak Ibu sekalian udah ada baca, data processing in data analytics tuh belajar apa aja sih? Gitu. Di sini semuanya dijelaskan Bapak Ibu sekalian dari tujuan pembelajaran, targetnya, detailnya gitu kan. Kita akan model pembelajarannya akan seperti apa saja dan modul-modul apa saja yang akan dipelajari di sini. Gitu. Di sini ada understanding business problem, ini lebih ke pembukaan tentang data analytics, terus di sini juga apa ya banyak sekali materi-materi yang dasar lah istilahnya,
materi-materi pembuka untuk mahasiswa belajar tentang data analytics. Itu semuanya ada di sini, dan kita juga nanti akan belajar soal SQL di salah satu bahasa pemrosesan data di sini, di data analytics seperti itu. Terus juga di modul kedua itu kan ada data visualization and communication in data analytics with AI tools gitu. Jadi kita akan belajar terkait bagaimana untuk melakukan visualisasi data dan mengkomunikasikan data secara efektif dan memanfaatkan tools AI gitu. Jadi kalau di data analytics tuh kita penggunaan AI itu ada apa aja sih? Nah, itu nanti akan diajarkan ke para mahasiswa. Ada di sini nih kurang lebih materinya gitu secara secara overall ya. Gitu. Terus juga tadi ada setelah dari data analytics kita masuk ke software engineering, ada introduction to web development, di dalamnya tuh ada apa? Yang pasti ada pembukaan, materi pengantar terkait software engineering gitu. Jadi materi-materi yang cukup dasar untuk software engineering ini. Seperti itu. Terus juga materi keempat ada front end development with AI tools. Di dunia software engineering itu juga ada AI. Jadi yang membuat coding sekarang dipermudah dengan adanya AI gitu kan. Jadi mungkin dulu untuk membuat satu aplikasi itu cukup panjang prosesnya untuk membuat codingnya ya, untuk ngetik codingnya. Nah, kita bisa memanfaatkan AI ini untuk mempermudah, mempercepat pengerjaan project gitu kan, atau mempercepat pekerjaan para software engineer gitu, untuk bisa langsung cepat selesai lah, intinya cepat selesai untuk project yang dikerjakan dengan memanfaatkan AI. Nah, AI-nya apa saja sih yang nanti akan diajarin, ini ada di sini juga Bapak Ibu sekalian. Copilot, ada ChatGPT. ChatGPT yang sangat terkenal, mungkin Bapak Ibu sekalian sangat familiar. Di sini juga nanti akan diajarkan spesifik konteksnya gitu kan, untuk software engineering gimana sih cara menggunakan ChatGPT yang baik gitu kan, untuk bisa mendapatkan hasil yang optimal, hasil yang diinginkan lah di ChatGPT. Karena ChatGPT itu kan sangat luas ya Bapak Ibu sekalian. Kita bisa nanya apa saja di ChatGPT, tapi bagaimana bagaimana mengetik pertanyaan yang baik untuk dijawab dengan baik oleh ChatGPT itu juga perlu skill. Nah, ini nanti juga akan diajarkan di sini, Bapak Ibu sekalian. Terus ya selanjutnya materi-materi terkait software engineering-nya dan juga untuk membantu mereka mengerjakan capstone project-nya. Gitu. Dan yang terakhir ada career development, dan nanti juga di career development tadi juga dijelaskan sama Mbak Maria, kita juga akan memanfaatkan AI untuk mempercantik aset-aset untuk job seeking, seperti membuat CV. Kalau Bapak Ibu sekalian kan zaman sekarang ya banyak sekali memang tips-tips di luar sana yang menggunakan AI untuk bisa membuat CV yang baik gitu kan, untuk membantu para pencari pekerja gitu kan yang lagi menyusun CV untuk bisa membuat CV yang baik itu seperti apa. Dan itu kita akan memanfaatkan AI untuk membantu bikin CV ini. Gitu. Kurang lebih itu untuk yang Revoyutek Academy, yang Learning Data and Software Engineering with AI. Saya salah. Oke. Terus dan di sini sudah ada kerangka acuan studi independen. Ini kami sudah tulis juga detail-detail jamnya per masing-masing modul. Jadi nanti untuk konversi SKS-nya akan kami serahkan ke pihak kampus gitu ya. Kira-kira dari materi ini ada konversi SKS-nya yang eligible tuh ada berapa, seperti itu. Dan Bapak Ibu bisa berpacu pada file ini gitu. Begitu juga untuk yang cendekiawan, materinya semuanya ada di sini, cuman memang berbeda ya materinya, hampir cukup berbeda, kecuali di 5 minggu pertama gitu, di Learning Module Introduction to Data Analytics ini kurang lebih sama seperti yang diajarkan di Revoyutek Academy. Kalau Bapak Ibu baca sekalian di sini tadi kan juga ada ya materi ini, ada materi pengantar untuk data analitik,
ada SQL juga, dan kita masuk learning module yang kedua. Ini kita sudah belajar melalui AWS Cloud and Data Warehouse gitu. Apa saja sih yang nanti akan diajarkan oleh ke mahasiswa? Tentu tentang cloud gitu kan, cloud yang ada di AWS ini. Dan juga beberapa tools yang ada di AWS itu juga akan diajarkan ke para mahasiswa ini. Gitu. Terus juga di sini ada database, jenis-jenis database yang ada di AWS itu ada apa aja. Terus mengolahnya itu nanti akan seperti apa. Itu semuanya akan diajarkan di sini melalui learning platformnya yang ada di AWS. Data visualization and communication juga ada juga di sini, Bapak Ibu sekalian. Materinya ada yang sama seperti di sini, Revoitech Academy, tapi ada juga mereka akan belajar materi yang diajarkan oleh AWS gitu. Jadi mereka akan belajar dulu nih data visualisasi. Ini data visualisasi yang sebenarnya sama yang ada di Revoitech Academy. Jadi nanti Bapak Ibu kalau mau cek boleh. Tapi di AWS ini kita akan tambahkan materi ini yang Amazon QuickSight, visualisasi with QuickSight gitu. Jadi yang berbeda di sini adalah mereka akan belajar satu tools namanya Amazon QuickSight seperti itu. Terus di sini juga ada yang terakhir ini Gen AI atau Generative AI yang tadi juga sudah dijelaskan sama Mbak Maria terkait AI, di mana kalau AWS sendiri dia punya platform AI sendiri namanya saya lupa, Code Whisperer gitu. Jadi itu mirip dengan AI yang akan dipelajari di software engineering, cuman ini punyanya AWS kayak gitu. Jadi di sini juga belajar lebih mendalam tentang AI itu apa. Di sini bahkan ini ada materi building language models di AWS juga. Terus membangun generatif AI gitu kan, generatif AI di skala organisasi, jadi memanfaatkan AI di skala yang lebih besar lagi gitu kan untuk di AWS gitu. Dan ini nanti detailnya semuanya Bapak Ibu sekalian, ini saya sudah tuliskan kami sudah tuliskan juga di sini. Nanti Bapak Ibu bisa cek aja masing-masing. Gitu. Begitu juga dengan kerangka acuan studi independen. Ini kelihatannya kosong, di scroll aja Bapak Ibu. Emang agak panjang nih soalnya. Jadi nanti jam-jamnya juga ada di sini, totalnya, detailnya juga ada di sini. Jadi monggo Bapak Ibu sekalian bisa langsung berpacu pada file ini untuk konversi SKS. Gitu. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan lagi ke Mbak Maria ya. Terima kasih. Oke, ya baik. Terima kasih Mbak Yunda udah share juga silabusnya gitu ya, dan ya mengingatkan lagi kalau tadi yang file yang di-share sama Mbak Yunda sudah bisa diakses ya Bapak Ibu di folder yang kita share di chat box, mungkin kemarin di email juga. Dan apa namanya, justru tapi menarik saya lihat nih, chat box malah ada yang bilang malah dosen juga ada yang iri sama mahasiswa yang ikut MSIB karena materinya menarik ya Bapak Ibu. Jadi ya boleh, nanti kita juga akan sebenarnya untuk Bapak Ibu dosen juga mungkin kita tetap akan share juga beberapa akses gitu ya. Jadi nanti setelah ini mungkin saya akan open dulu sesi pertanyaan tanya jawab. Lalu setelahnya kita akan undang Bapak Ibu untuk bergabung ke WhatsApp grup koordinasi nih selama kurang lebih 4-5 bulan ke depan, supaya juga saya dapat informasi terbaru dari program yang berjalan. Nah, oke, sebentar Pak Rahmat ya. Oke, ya dari Pak Rahmat silakan Pak untuk bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu. Perkenalkan, kami dari Universitas Islam Kebangsaan Indonesia Aceh ingin mengajukan sedikit pertanyaan tentang MSIB ini, yang mana kami dari latar belakang ilmu pendidikan kayaknya masih belum familiar dengan bidang ilmu IT. Mungkin ada arahan dari Ibu, apa solusinya kami yang bidang ilmu pendidikan ini dalam membimbing mahasiswa nanti di lapangan. Sekian, terima kasih. Ya, baik Pak Rahmat, terima kasih untuk
pertanyaannya Bapak. Mungkin saya izin jawab juga langsung gitu. Mungkin berlaku juga untuk Bapak Ibu di sini gitu ya, karena memang untuk mahasiswa yang mendaftar ataupun program studinya memang sangat beragam gitu, nggak hanya dari bidang IT, teknologi ataupun teknik, tapi memang beragam dari seluruh Indonesia seperti itu. Dan memang kita sudah menjalankan ini juga dari batch-batch sebelumnya memang sangat beragam ya Bapak Rahmat, jadi memang nggak perlu khawatir gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk berarti mahasiswa Bapak kurang lebih di program yang mana ya Pak? Yang Revoet Academy atau yang cendekiawan? Informasinya sudah dapat belum ya? Atau belum ada informasi ya dari mahasiswanya Bapak ya? Belum ada informasi, Ibu. Oke, ya kalau memang belum, jadi begini sih Pak. Oke ya baik, ya terima kasih Bapak. Sorry agak unstable saya juga. Oke, jadi kalau untuk sebenarnya selama pembimbingan itu, kalau selama program memang akan langsung dibimbing oleh mentor-mentor kami, mentor-mentor FOU gitu ya Bapak Ibu. Jadi nggak perlu khawatir Bapak Ibu dosen yang mungkin bidang ilmunya berbeda nih, bukan dari IT ataupun bukan dari teknologi gitu ya, dan belum familiar dengan silabus-silabus yang ada. Cuman mungkin Bapak Ibu dosen lebih banyak akan berhubungan dengan mahasiswa ketika memang akan konversi SKS itu gitu. Jadi tadi gitu ya dari silabus yang sudah diberikan, dari yang Mbak Ayu udah jelaskan juga, Bapak Ibu sebenarnya bisa lihat dari capaian pembelajarannya sih, kira-kira apakah ada yang berhubungan nih dengan mata kuliah ataupun capaian pembelajaran yang sedang dilakukan di semester ini gitu, dan itu bisa dikonversikan menjadi SKS. Tapi kalaupun misalnya memang belum sesuai gitu ya, sebenarnya Bapak Ibu juga bisa infokan ke mahasiswanya untuk ternyata mungkin nggak bisa 20 SKS tapi mungkin jatuhnya berapa, mungkin 10 SKS seperti itu. Dan itu memang kita kembalikan kebijakannya ke masing-masing dosen seperti itu Bapak Rahmat. Jadi sebenarnya tidak perlu khawatir untuk pembimbingan selama programnya akan dipandu oleh tim Revoyu dan tim instruktur dari Revoyu Bapak. Tapi mungkin ketika mahasiswa akan konsultasi untuk konversi SKS itu, nah Bapak bisa bisa berpacu pada silabus dan bisa dilihat capaian pembelajarannya seperti itu. Kurang lebih menjawab kah Pak kira-kira? Baik, sudah paham saya, Bu. Iya, baik. Terima kasih Pak Rahmat untuk pertanyaannya. Kalau gitu ya, selanjutnya saya Pak Ansarullah Lawi. Betul, silakan Bapak untuk pertanyaannya. Oke, makasih Mbak Maria. Perkenalkan nama saya Lawi dari ITEBA Batam. Di sini saya ada izin, ada 3 pertanyaan mungkin ya. Yang pertama mungkin terkait dengan potensi kegagalan atau failure dari mahasiswa emisi B di Revo-U ini untuk mendapatkan sertifikat. Apakah seandainya nanti kalau mereka berhalangan absen 2-3 kali atau mungkin kan ada dikasih proyek nih, mungkin dari kualitasnya atau dari kesempurnaannya, apakah ada persyaratan seperti itu sehingga nanti bisa menyebabkan mahasiswa gagal mendapatkan sertifikat, karena kan yang paling tinggi benefitnya di sini kan sertifikatnya ini. Saya lihat ada yang dari AWS juga. Kalau dari konversinya mungkin dari silabusnya tadi itu kampus sudah bisa terbaca untuk konversinya. Jadi kalau bisa mungkin sudah disampaikan ke kami, yang nantinya akan kami koordinasikan dengan mahasiswa, potensi-potensi failure tadi itu untuk mendapatkan sertifikat di program emisi B dengan Revo-U. Terus yang kedua, ini kami sangat berharap, ini kan dengan adanya program emisi B ini, ibaratnya sudah ada kegiatan antara kampus sebagai akademisi dengan lembaga pelatihan mungkinnya Revo-U. Saya pikir ini akan mendapatkan poin seandainya kita bisa terjemahkan dalam bentuk dokumen kerjasama, mungkin MOA atau MOU. Nah, itu dari kampus biasanya akan dapat akreditasi, poin akreditasi untuk itu. Jadi seandainya ada potensi atau peluang kami untuk melakukan penandatanganan kerjasama dengan Revo-U, saya pikir ini akan menambah poin akreditasi, karena yang susah biasanya di MOU itu atau kerjasama adalah implementasinya. Nah, ini kan kita sudah ada implementasi nih.
Mungkin dengan adanya dukungan dari RepoU untuk membuatkan dokumen MOU-nya antara kampus dengan RepoU ini saya pikir akan sangat apalagi itu mendapatkan banyak benefit untuk kampus. Dan seandainya bisa kerjasama juga, nah ini bisa meluas kemana-mana. Ini Bu Maria, bisa bukan cuma mahasiswanya aja, tapi dosennya juga. Karena ini kan sekarang pembelajaran sudah masuk ke era digital ya, apalagi saya lihat tadi ada materi-materi tentang ChatGPT. Jujur kami dosen di kampus sekarang ini agak susah mengintegrasikan teknologi ChatGPT di metode pengajaran gitu ya. Mau diapakan ini? Kalau dilarang kan nggak mungkin juga karena nanti mahasiswa kami ketinggalan. Tapi kalau diajarkan juga bisa berbahaya juga. Nanti mereka jadi malas berpikir karena apapun diketik itu akan muncul dijadikan tugas dan sebagainya. Nah, mungkin dari RepoU dengan pengalamannya yang sudah melakukan berbagai macam pelatihan bisa adalah sharing session buat dosen kami ya kan. Gimana sih metodologi optimal untuk sistem pengajaran utamanya di era artificial intelligence saat ini. Termasuk juga ini tadi Bu, saya tertarik dengan capstone project-nya tadi ada membahas juga di MICB ini di silabusnya terkait dengan capstone project dan ini kalau di akreditasi juga tinggi dan hampir semua kampus saya pikir di kurikulum ada capstone project. Nah, mungkin ada sharing session juga mungkin dari RepoU atau mungkin ada pelatihan untuk dosen gimana sih cara menghandle mata kuliah capstone project ini dan kita bisa apanya lagi itu mendapatkan banyak manfaatnya. Jadi bukan untuk pembelajaran yang lagi itu eh, yang dilakukan melalui dengan RepoU, tapi kita mau gunakan untuk mata kuliah inti di kurikulum kami sehingga nantinya metodologi untuk capstone project kami bisa ya sebagus dengan RepoU lah karena saya yakin RepoU terpilih dari pemerintah karena memang sudah pengalaman dan kualitasnya sudah bagus. Mungkin itu aja Bu, tanpa berlama-lama karena saya pikir teman-teman kampus lain pun banyak pertanyaan juga. Terima kasih. Ya, baik, ya, baik. Terima kasih Pak Ansarullah. Ya, mungkin saya bantu jawab pertanyaan juga tadi. Pertama mengenai failure ya, ataupun Ya, mungkin ketidaklulusan. Seperti betul. Jadi ya seperti mungkin sama ya Bapak Ibu di universitas ataupun di lembaga pendidikan lainnya. Memang kita juga ada persyaratan kelulusan ataupun peraturan lah ya Bapak Ibu supaya mahasiswa ini juga bisa tetap aktif, tetap bisa bertanggung jawab juga karena kan jatuhnya memang sudah di sponsoring gitu ya sama-sama pihak pemerintah gitu untuk mengikuti program ini. Jadi memang kita memberikan beberapa kriteria absensi. Jadi mungkin dari sisi, kriteria kelulusan. Mungkin saya izin share juga tadi ada yang belum ke share, mungkin dari sini kali ya. Ya untuk slideshow ini kelihatan Bapak Ibu ya. Jadi ini sebenarnya sertifikasi yang akan kita berikan ke students. Jadi ada beberapa macam certification yang bisa diterima. Itu pertama, kalau untuk semua student akan mendapatkan sertifikat kalau memang lolos dari tugas individu dan capstone project. Itu. Kemudian juga akan mendapatkan sertifikat per skill set tadi yang mungkin per modul-modulnya dari data processing, terus juga fundamental data analytics, software development itu kita akan berikan sertifikasi per skill set. Jadi lebih banyak yang mereka bisa konversikan juga mungkin untuk apa ya kayak kalau di kampus saya dulu namanya scam ya, untuk keaktifan gitu ya Bapak Ibu untuk penilaian juga bisa dikonversikan dan mungkin juga bisa berpengaruh ke akreditasi masing-masing kampus juga nih karena mahasiswanya aktif gitu kan banyak ikut kegiatan. Nah, kemudian additional juga untuk yang program cendekiawan AWS ini memang kita berikan certification dari AWS juga. Total ada sekitar ya sekali 23 modul gitu ya karena memang modul AWS ini lebih banyak sertifikasinya sendiri gitu dan selain dari persyaratannya memang mereka harus lulus dan mengerjakan semua tugas individu ataupun capstone ini, ada juga memang persyaratan untuk kehadiran Bapak Ibu. Tapi sebenarnya dari tim Revoyu juga kita akan memberikan sistem kita sebut warning letter gitu ya ataupun student monitoring di mana kita akan lihat nih dari tiap minggu student mana aja yang belum ngerjain tugas, student mana aja yang masih belum mungkin banyak tidak hadir gitu ya ke dalam kelas. Kita akan reach out dan kita akan remind juga gitu. Jadi sebenarnya dari Revoyu pun akan terus merimain student gitu ya. Dan kita pun juga akan bisa share ke Bapak Ibu untuk kriterianya mungkin lebih lengkap ya yang lebih operasional teknisnya supaya Bapak Ibu juga aware nih gitu kan sama student-studentnya yang kayak
mungkin bisa membantu nge-track juga ataupun ngerimain juga bahkan ya untuk student-student Bapak Ibu nih yang dalam naungan mentorship Bapak Ibu juga bisa lulus dengan sertifikasi yang baik, karena betul yang kayak tadi Bapak bilang juga memang ya sertifikasi ini sangat sangat berharga gitu ya, dan nggak hanya sertifikasinya aja tapi ilmunya pun juga. Bahkan tadi juga saya lihat Bapak Ibu dosen di sini yang tertarik juga dengan artificial intelligence yang memang sangat cepat gitu perkembangannya. Jadi untuk detailnya mungkin nanti saya bisa share juga kembali gitu ya mengenai rules yang akan kita berikan. Tapi ya basically kurang lebih kita mau infokan juga bahwa dari FOI juga tidak melepas student gitu aja gitu ya Bapak Ibu. Justru kita akan terus ada teman-teman mentor, teman-teman section manager juga kita sebutnya memang fokus untuk memantau nih student-nya tuh hadir atau tidak gitu ya. Oke, seperti saya nge-lag lagi, mohon maaf, izin off cam dulu. Ya, tapi kurang lebih seperti itu ya Bapak, kurang lebih menjawab ya pertanyaannya. Begitu. Iya, itu Oke, dan tadi pertanyaan pertama. mengenai Ya, ya. ya, Oke. ya, yang kedua yang kedua mungkin mengenai MOE ataupun kerjasama bisa Bapak. Jadi nanti kita juga bisa share emailnya PIC PIC Kampus Merdeka di Revoyu gitu ya. Tapi pastikan Bapak Ibu juga mengisi presensi dulu dan juga biar kita tahu nih, biar kita bisa follow up ya, juga biar gabung ke WhatsApp grup yang ada di dalam for absensi. Jadi nanti kita bisa share di situ beserta dengan recording sesi hari ini. Ya, jadi bisa dibantu untuk isi dulu. Dan juga tadi mengenai pelatihan untuk dosen untuk AI juga sebenarnya sangat menarik ya Bapak, dan saya rasa mungkin bisa langsung dilakukan ketika memang sudah ada tadi LOE ataupun MOU MOE untuk kerjasama dengan kampus masing-masing seperti itu. Jadi ya boleh dibantu isi dulu dari absensi formnya supaya kita bisa follow up juga ke Bapak Ibu sekalian. Gitu. Kurang lebih menjawab ya Bapak. Jadi kita juga excited semoga bisa kerjasama berlanjut gitu, nggak hanya untuk mahasiswa, tapi juga dosen, semua tenaga akademisi gitu, supaya bisa keep up sama teknologi juga nih. Oke, mungkin izin saya, mohon maaf nih karena keterbatasan waktu juga dan seperti sudah mau lunchtime, mungkin saya ambil 2 pertanyaan yang raise hand ya, Bapak Heri dan juga Bapak Dimas. Mungkin Bapak Ibu yang lain kalau memang ada pertanyaan boleh di drop di chat box, akan dibantu dijawab sama teman-teman lainnya, ataupun pastikan untuk isi absensi dulu Bapak Ibu karena ada link ke WhatsApp group, jadi jangan sampai nggak dapat recording ataupun rekaman dari sesi hari ini, seperti itu ya. Oke, boleh lanjut ke Bapak Heri, silakan Bapak. Ya, makasih Mbak Maria, izin teman-teman ya. Saya mungkin singkat aja tadi ya, yang menyambung ya. Kebetulan kan basic kami kan saya dari UT nih, Universitas Terbuka ya, termasuk ya Mega University ya, hampir 1 juta mahasiswanya ya. Dan memang kalau sepintas kita lihat dari silabus juga nyambung ya, basic kami. Tadi ya kita mau konkret juga nanti ya, mau kerjasama terutama untuk upgrade ya pembelajaran kami nih. Tertarik di IT dan pengelolaan data nih Mbak Maria. Terus yang kedua juga pertanyaan apakah nanti pendamping dapat ini juga nih sertifikat ya untuk pertanggungjawaban kami. Itu aja 2 yang bisa saya sampaikan. Makasih. Iya, baik Pak. Mohon maaf tadi yang pertama lebih ke program ya Pak. Boleh di-clarify, boleh dielaborasi? Kerjasama, saya lihat silabus kan bagus sih ya. Kami kan basicnya kan memang punya IT juga kan. Betul, PTJC betul. ya. Ada di 50 negara, ada di 40 di Indonesia nih cabang kami juga. Di 50 negara juga termasuk ya. Baik. Iya Bapak, kembali memang kita juga open gitu ya, kalau memang ada kerjasama dengan UT juga ataupun universitas lain, boleh nanti kita share untuk email PICJ seperti itu ya, supaya bisa nanti membuat MOE-nya langsung. Kedua juga, tadi mengenai pendamping Pak, pendamping apakah dapat juga untuk pertanggungjawaban? Iya, mohon maaf ya. Kalau pendamping berarti maksudnya DPP atau mungkin dari pendamping mahasiswa ya Bapak ya? Bukan yang ya, termasuk pendamping mahasiswa, kita kan terus memantau perkembangan dia. Oke, baik. Iya, setidaknya sebenarnya kalau untuk sertifikasi sebenarnya bisa kita berikan Bapak, cuman memang makanya kita perlu database yang lengkap gitu ya. Boleh sebenarnya mungkin Bapak kalau sudah terima email dari kami, berarti mahasiswanya sudah menginput nih nama Bapak, Ibu sekalian sebagai dosen pembimbing di program Revoyu ini gitu. Cuman memang
ada juga mahasiswa yang belum mengisi gitu kan. Jadi makanya kita minta bantuan juga Bapak Ibu untuk kembali mengkonfirmasi dengan mengisi form absensi yang kita berikan di chat box, sambil juga nanti untuk kalau memang ada kebutuhan sertifikasi kita bisa berikan melalui data yang kita punya yang sudah terkonfirmasi seperti itu. Jadi ya bisa sih Pak, kita berikan juga untuk dosen pembimbing gitu ya selama program ini. Gitu. Ya, terima kasih Mbak Maria. Oke, terima kasih Bapak. Oke, lanjut. Mohon maaf, mungkin pertanyaan terakhir ya dari Bapak Dimas. Silahkan Bapak. Bapak, mohon maaf belum di-unmute sepertinya. Oh, baik, mohon maaf Kak. Iya, silahkan. Sebentar. Sudah terdengar? Oke, Iya. sudah? Iya, sudah. Oke, Kak Maria. Baik, terima kasih. Yang pasti saya ucapin banyak terima kasih kepada MSIB karena ini adalah saya yang pertemuan dikasih kesempatan ke MSIB, dan kemarin BUMN sekarang ke Revo nih gitu. Siapa sih nggak kenal anak? Kebetulan kalau saya di basic keilmuan adalah teknik informatika. Jadi mahasiswa saya kalau sama Revo U itu sudah siapa yang nggak tahu seliwer-seliwer di Instagram. Yang ingin saya tanyain Kak, saya cuma ingin aja karena pengalaman dari MSIB angkatan pertama, saya ikut di beberapa ini. Saya cuma nanti ada ya Kak forum komunikasi yang untuk DPL dengan tim reviewnya gitu. Jadi maksudnya kadang untuk pengisian dan lain sebagainya teknis di lapangan itu kayak ini barusan nih sebenarnya para DPL ini itu diambilnya dicomotnya itu mendadak kayak gitu, sehingga saya takutnya ada yang ketinggalan informasi dan lain sebagainya, sehingga saya kepinginnya soalnya kan ini saya lihat tadi ada kontak WhatsApp, tapi ini apakah kontak WhatsApp untuk selama mahasiswa atau hanya khusus DPL saja? Jadi intinya maksud saya ada kolom untuk WhatsApp untuk yang khusus DPL dengan Revo. Itu saja Kak, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Dimas. Ya, oke, mungkin saya bantu langsung jawab aja. Pertama, kalau untuk jadi forum konsolidasi kali ini memang kita open untuk semua dosen pembimbing ataupun PIC Kaprodi dari masing-masing jurusan yang memang mahasiswanya tergabung ke program studi independen kami. Gitu. Jadi kalau untuk DPP gitu ya, DPP kan memang yang ditunjuk langsung sama MSIB pusat itu memang kita nanti ada beda forum lagi sih Pak. Jadi kalau ini memang kita akan paparkan semuanya ke semua dosen pembimbing mahasiswa. Tapi kalau untuk DPL gitu tadi ya, memang kita nanti akan ada koordinasi khusus gitu dari grup, dan juga ada Zoom secara berkala juga. Jadi mungkin nanti sebenarnya sampai saat ini kita belum terima full listnya nih kebetulan dari MSIB gitu ya untuk DPP yang ada di Revo U. Nanti kalau kita sudah terima memang kita akan buatkan koordinasi sendiri gitu. Jadi kemungkinan Bapak kalau tergabung dalam di Zoom ini memang menjadi dosen pembimbing mahasiswa yang terdaftar gitu ya. Tapi kalau memang menjadi DPP juga atau DPL, berarti nanti kita juga akan ada grup lain juga sih Pak untuk membahas koordinasi itu. Seperti itu sih Bapak, semoga menjawab ya. Baik Kak, terima kasih. Kami tunggu, soalnya yang kalau DPL tuh soalnya kan kita harus intens terus nih gitu. Sebelumnya saya di BUMN ya. Kebetulan belum dapat juga listnya Pak dari MSIB pusat. Kalau udah ada nanti kita langsung buat sharing juga sih untuk DPL juga. Oke, baik. Terima kasih Pak Dimas. Iya, baik. Pak Novrialdi, mohon maaf sebenarnya sudah habis juga Pak, waktunya mungkin boleh dibantu di grup chat box, atau sebenarnya nanti di grup pun kita masih memperbolehkan ya Bapak Ibu kalau ada pertanyaan, itu kan hubungan ini udah lewat dari jam 12 juga, atau katanya Bapak Ibu mau makan siang atau pada kelas selanjutnya, saya izin untuk mengudahi forumnya dulu gitu ya. Mohon maaf sebelumnya. Ya, bagaimana? Satu aja nggak bisa Bu, karena saya terlambat dari masuk. Kita tolong nih Bu.
Iya, mungkin boleh quick aja, Pak. Iya, gimana, Pak? Apa, Halo? Bu? Iya, Halo ya, boleh Bu. langsung disampaikan aja. Boleh. Oke, Bu. Terima kasih banyak, Bu, atas kesempatannya. Saya dari Nofrialdi, saya dari Stekip Nasional. Berkaitan dengan program ini sangat bagus sekali. Saya mengapresiasi kinerja dari Bapak Ibu dan lembaga tertentu. Terkait mengenai mahasiswa kami ini, Bu. Ini mahasiswa kami ada yang mengikuti cuma 1 orang itu, Bu. Nah, saya sebagai koordinator ataupun pihak kampus, apa langkah-langkah kami, Bu, dalam membantu mensukseskan kegiatan mahasiswa? Itu yang pertama. Yang kedua, karena ini awal yang baru bagi kami, apakah memang nanti kami sebagai koordinator ataupun pihak kampus ada yang membimbing ataupun mengarahkan kami terkait kegiatan ini? Nah, apa yang harus kami lakukan terkait hal itu? Karena saya juga terlambat, Bu, masuknya. Mohon, Bu, konfirmasi. Terima kasih, Bu. Salam dari Novel. Oke, terima kasih Pak Nofri ya. Jadi kalau untuk tadi pertama kalau untuk koordinasi atau bagaimana dari PIC ataupun koordinator MSIB studi independen di kampus masing-masing, sebenarnya kalau yang dari kami gitu ya, dari mitra memang lebih banyak akan kebutuhannya mungkin dari mahasiswa akan konversi SKS Pak, itu pertama. Jadi gimana caranya mungkin dari mahasiswa ini akan memberikan silabus yang Revoyu berikan, capaian pembelajaran yang Revoyu berikan selama kurang lebih 17 minggu ke depan gitu untuk salah satu program, dan itu akan perlu dikonversikan menjadi SKS di masing-masing mata kuliah ataupun masing-masing program studi, maaf. Jadi mungkin dari koordinator bisa mengarahkan untuk dosen mata kuliah gitu ya, untuk menyetujui apakah memang misalnya nih kita memberikan materi data analytics gitu ya, ini apakah bisa dikonversikan untuk materi ataupun mata kuliah yang ada di dalam prodi masing-masing seperti itu, karena dari kita memang memberikan itu kewenangan ke prodi ataupun jurusan masing-masing. Pertama itu Pak. Kemudian juga kalau untuk mahasiswa yang terdaftar, mungkin sebenarnya kita juga nanti di dalam grup WhatsApp ini kita akan update juga gitu ya Bapak Ibu, untuk memberitahu mungkin mahasiswa yang mungkin masih dalam tanda kutip belum maksimal mengikuti program ataupun belum join program, belum optimal gitu. Mungkin kita bisa share supaya Bapak Ibu juga bisa bantu remind juga nih. Jadi nggak hanya dari mitra yang memfollow up ataupun remind student, tapi juga Bapak Ibu selaku PIC studi independen ataupun dosen pembimbing juga bisa memfollow up langsung gitu mahasiswa Bapak Ibu, supaya kita memastikan nih peserta didik memang benar-benar mengikuti program dengan optimal. Seperti itu sih Bapak kalau dari sisi mitra gitu yang kami ketahui. Tapi kalau untuk mungkin administratif yang ke MSIB pusat, jujur saya kurang paham gitu ya kalau untuk dari prodi. Tapi kalau dari mitra yang kita bisa share kayak gitu sih Pak, kurang lebih seperti Ya, itu. Bu. Iya. Ya, bagaimana kalau misalkan konveksi SKS-nya itu, Bu, misalkan itu hanya 1 atau 2 mata kuliah saja yang bisa dikonveksi, Bu. Karena memang kalau setahu saya itu kan dalam 1 semester itu kan ada 20 SKS yang harus wajib kita konveksi ya, Bu. Betul, tapi itu anjuran dari pusat Pak, tapi maksimal 20. Cuman memang bisa disesuaikan dengan betul, kalau misalnya cuma 2 atau 3 mata kuliah itu sebenarnya nggak apa-apa. Karena memang beda-beda ya capaian pembelajaran dari masing-masing prodi. Seperti itu. Oke, baik. Mungkin ya untuk menutup gitu ya Bapak Ibu semua, terima kasih atas kedatangannya. Mungkin saya izin share, mau share ini dulu. Satu feedback formnya boleh diisi, jadi grup link WhatsApp-nya ada di dalam feedback form ya Bapak Ibu. Jadi pastikan untuk mengisi absensinya dulu, dan juga nanti bisa tergabung ke dalam WhatsApp grup. Mungkin kalau belum diklik ini Bapak Ibu juga bisa scan gitu ya dari dari gawai ataupun dari device Bapak Ibu untuk mengisi absensi konsolidasi, di mana di dalamnya juga ada link untuk masuk ke WhatsApp group seperti itu. Oke, baik, kurang lebih itu saja dari kami yang bisa kami sampaikan pada siang hari ini ya Bapak Ibu. Jadi kalau memang masih ada pertanyaan, boleh nanti di drop di dalam WhatsApp group dan juga grup koordinasi kami juga. Baik, ya, oke.
kalau masih ada pertanyaan nanti bisa dibantu dijawab di dalam grup juga. Oke. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf kalau misalnya ada pertanyaan yang belum terjawab, nanti kita bisa diskusikan kembali dan ya dari kami mengundurkan diri. Mohon maaf atas segala kesalahan ataupun kata-kata yang mungkin kurang tepat gitu ya. Kami berterima kasih juga Bapak Ibu sudah hadir. Selamat siang dan selamat melanjutkan kegiatan kembali. Terima kasih Bapak Ibu semuanya.